Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bergabung dalam Metaplan Perencanaan dan Evaluasi pada malam hari ini. Sebelumnya, untuk para narasumber boleh dinyalakan kameranya. Baik, terima kasih. Sebelum memulai Metaplan pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 IKMC 2018, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi akan melakukan Metaplan pada malam hari ini bersama para narasumber. Sebelum memulai, saya akan mengenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama dari saya, Jasmina Fidi Kamila selaku MC. Selanjutnya ada teman saya, Tasya Aurel, selaku fasilitator. Lalu ada Sophie Rosarianti, Redina Tara, Alvina Amanta, Kania Nayuri, Fani Amalia selaku co-fasilitator. Lalu ada Nurul Adha selaku notulen. Dan Novrian Agung selaku dokumentasi. Nah, selanjutnya boleh perkenalan dari masing-masing narasumber dan disebutkan nama serta profesi. Misal Jasmine Fidi selaku WFH atau WFO, seperti itu. Boleh dimulai dari yang pertama mungkin Haris Hakim. Nama saya Ahmad Haris Hakim. Misalkan kamu sekolah ya. Ya, Berarti kamu ya sebagai siswa PJJ gitu. Kalau yang mahasiswa boleh mahasiswa PJJ gitu. Gitu. Berarti kamu siswa SMA kan? Iya, SMA. Iya. Kayak gitu. Boleh dilanjut. Selanjutnya dari Nadia Rahmi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Rahmi sebagai perwakilan mahasiswa PJJ. Terima kasih. Selanjutnya boleh Natasha. Selamat malam, saya Natasha sebagai perwakilan dari karyawan FO. Terima kasih. Boleh selanjutnya dari Ika. Selamat malam. Perkenalkan, saya Ika dari mahasiswa PJJ. Makasih. Terima kasih. Selanjutnya boleh dari Hanuna. Selamat malam, saya Hanuna sebagai perwakilan mahasiswa PJJ. Terima kasih. Boleh selanjutnya Irawan. Halo, selamat malam. Saya Irawan, saya seorang karyawan dan WFH. Terima kasih. Selanjutnya boleh Larasati. Halo, saya perwakilan dari mahasiswa. Ya, terima kasih. Boleh selanjutnya Anissa. Ya, selamat malam semua. Saya Anissa Harpia, saya perwakilan dari WFO. Terima kasih. Selanjutnya dari Dean. Ya, perkenalkan semuanya, saya Dean dan saya perwakilan dari WFO. Terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Dwi Haryati, tapi sedang berhalangan, mungkin nanti bisa
dilanjutkan. Setelah perkenalan dari narasumber, selanjutnya adalah akan dipandu oleh teman saya sebagai fasilitator pada malam hari ini. Kepada Tasya, waktu dan layar dipersilakan. Oke, makasih Nina. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke meta plan yang diusung oleh kelompok kami. Jadi tujuan kami melakukan meta plan ini untuk mengetahui pengaruh ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan 3M+ dengan kenaikan angka kasus positif COVID-19. Nah, 3M+ itu apa sih? 3M+ itu adalah memakai masker, menghindari jabat tangan, menggunakan hand sanitizer, menghindari kerumunan, mencuci tangan selama 20 detik dengan sabun, serta menjaga jarak 1 meter. Oke, sebelum kita masuk langsung ke meta plan-nya, saya akan membacakan peraturan untuk melakukan meta plan-nya. Jadi yang pertama, dilarang menyalakan mic kecuali diminta oleh fasilitator. Yang kedua, wajib menyalakan kamera selama meta plan berlangsung. Yang ketiga, mengerjakan pertanyaan yang ada di Google Form yang nanti akan kami bagikan sesuai dengan arahan yang diberikan fasilitator. Dan waktu pengerjaannya itu yaitu 1 menit per pertanyaan. Jadi nantinya itu clue-nya itu kita nanti akan memberikan 5 pertanyaan. Nah, nanti masing-masing silakan mengerjakan dengan waktu 1 menit per pertanyaan. Dengan cara, misalkan pertanyaan yang pertama, nanti saya aba-aba mulai dan teman-teman akan mengerjakan selama 1 menit. Tetapi pas saya udah bilang stop, berarti teman-teman udah nggak bisa ngerjain, dan silakan kalau saya udah bilang next ke pertanyaan selanjutnya, boleh langsung kerjain pertanyaan yang kedua. Sampai pertanyaan yang kelima seperti itu. Dan kalau apabila pada pertanyaan kelima teman-teman sudah selesai terlebih dahulu dari waktu yang nanti saya bilang stop itu, teman-teman silakan mensubmit Google Form tersebut langsung aja, nggak apa-apa. Terus selanjutnya, semua pendapat yang dituliskan merupakan pendapat pribadi yang bersumber dari pemikiran saudara-saudara sendiri. Dan peserta diharapkan aktif selama kegiatan meta plan berlangsung. Oke, sebentar. Saya akan membagikan link untuk meta plan. Oke. Ya. Teman-teman mungkin bisa buka terlebih dahulu Google Form yang ada di chat yang telah saya berikan. Dan bisa diisi dulu identitas. Oke, teman-teman apakah sudah selesai untuk pengisian identitasnya? Ya sudah. Oke, udah semua ya. Oke, kalau gitu boleh di next. Mulai dari pertanyaan 1, waktunya 1 menit di soal pertama ini dimulai dari sekarang.
Waktunya 10 detik lagi ya. Waktu sudah habis. Oke, teman-teman boleh next ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, 1 menit dimulai dari sekarang. Sepuluh detik lagi. Waktu sudah habis. Oke, teman-teman bisa next ke pertanyaan ketiga. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Sepuluh detik lagi. Waktu habis. Oke, selanjutnya teman-teman bisa next ke pertanyaan keempat. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Sepuluh detik lagi. Waktu habis. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apabila sudah selesai terlebih dahulu, bisa langsung disubmit, langsung. Tanpa menunggu waktu, pertanyaan kelima, 1 menit dari sekarang. Sepuluh detik lagi. Waktu sudah habis ya. Oke. Jawaban yang masuk baru 6.
7, 9. Oke, udah semua. Oke. Sambil menunggu jawaban teman-teman semua dipindahin di Kopas ke Jamboard. Sekarang pindah dulu ke ice breaking. Pada Mbak Sophie, saya persilahkan. Ya, terima kasih Tasya. Sekarang kita masuk ke waktu ice breaking. Jadi kita sekarang kan habis ngerjain soal, terus kita agak seru-seruan sedikit, senang-senang sedikit. Bentar, aku share screen dulu ya. Udah masuk belum? Udah kelihatan. Oke. Jadi aku jelasin dulu ya, gamesnya itu tebak gambar, nanti akan ada udah bantu jawab dan udah aktif. Sekarang kita lanjut lagi ke sesi berikutnya. Saya kembalikan lagi ke Tasya. Terima kasih semuanya. Oke, makasih teman-teman udah pada main game nih. Ya kan? Kayaknya gampang-gampang banget, soalnya cepet banget, 10 soal nggak nyampe 10 menit. Terus lanjut aja, langsung masuk ke meta plan-nya. Buat Kania, tolong share screen. Oh iya, aku jelasin sedikit ya. Jadi tadi kan ada teman-teman, berarti kan total ada 10 jawaban. Nah, dari 10 jawaban itu, nanti teman-teman bisa kayak mengelompokkan gitu. Kalau misalkan jawabannya sejenis, atau menurut teman-teman kayaknya berhubungan deh. Nah, itu bisa dijadiin satu alur namanya. Kalau misalkan jawaban sekiranya itu udah nggak sejenis, atau kayaknya udah nggak sealur nih, berarti teman-teman boleh ganti alur, pakai alur kedua gitu. Oke. Jawaban yang pertama itu jadi lebih menjaga kebersihan dan kesehatan. Ini karena jawaban pertama saya masukin ke alur pertama dulu ya. Oke. Nah, oh iya lupa juga. Di sesi ini teman-teman boleh unmute mic-nya ya semuanya. Oke, jawaban kedua, menjadi merasa lebih aman dari virus-virus di sekitar kita dan meminimalisir virus yang akan masuk ke dalam tubuh. Kira-kira tetap masuk ke alur satu atau alur yang berbeda?
Halo teman-teman, mungkin semua pesertanya boleh di-unmute ya. Jadi teman-teman sendiri yang bakalan ngelompokin alur masing-masing jawabannya. Berbeda. Berbeda, oke. Yang lain gimana? Sepakat gak nih kalau misalkan jawabannya menjadi Makassar lebih aman dari virus zika dan minimalisir virus itu masuk ke alur yang berbeda? Alur 1. Jadi alur 1 atau alur berbeda nih? Coba satu suara dulu. Kira-kira jawabannya setipe nggak nih? Alur 1 karena preventifnya ya. Jadi gimana teman-teman, masuk alur 1 atau alur yang berbeda? Satu suara ya. Alur 1. Oke. Alur 1 nih jadinya. Oke, alur 1 sepakat semua? Sepakat. Oke. Masukin ya. Oke. Jawaban yang ketiga ada menjaga kesehatan bersama. Itu masuk ke alur 1 atau alur berbeda? Gimana teman-teman? Menjaga kesehatan bersama kira-kira tetap masuk ke alur 1 atau alur yang berbeda? Alur 1. Alur 1. Alur 1. Alur. Alur, bukan blur. Oke. Udah masukin dong ke alur 1. Oke, pertanyaan selanjutnya. Terhindar dari penyakit dan virus. Kira-kira tetap masuk ke alur 1 atau alur yang berbeda? Beda. Yang lain gimana? Beda. Oke, sepakat ya untuk yang alur yang berbeda. Oke, mungkin alur kedua. Oke, tanya jawaban selanjutnya. Menghilangkan bakteri atau virus dari tangan, terhindar dari droplet yang dapat tersebar, serta terjaga dari droplet orang lain. Kira-kira masuknya ke alur 1 atau alur 2? Alur 2. Oh, kok. Tapi ini nggak di-mute. Ya, benar. Gimana teman-teman? Alur 2. Yang lain? Setuju alur 2? Setuju. Oke. Tolong masukin alur 2. Selanjutnya, mencegah penularan COVID, melindungi diri dan keluarga dari COVID. Kira-kira masuk alur 1, alur 2, atau alur yang berbeda? Alur 1. Yang lain? Alur 1. Oke, sepakat ya alur 1? Iya. Oke. Jawaban selanjutnya yaitu mengurangi kemungkinan tertular virus corona.
Kira-kira masuk alur 1, 2, atau alur yang berbeda? Alur 2. Yang lain? Alur 2. Alur 2. Alur 2. Oke, sepakat ya alur kedua. Next. Jawaban selanjutnya, diharapkan tingkat kasus COVID dapat menurun. Kira-kira alur 1, alur kedua, atau alur yang berbeda? Alur yang berbeda. Ya beda. Alur berbeda. Berbeda. Oke, sepakat ya. Next. Manfaatnya jika mematuhi berkurangnya resiko untuk terkena COVID-19. Alur 1, 2, atau 3, atau alur berbeda? Alur 2. Yang lain? Alur 2. Alur 3. Oke, jadi alur 2, alur 3, atau alur yang berbeda? Coba sepakatin lagi. Jawaban dari yang lain Alur gimana? 3. Alur 3. Nah, kalau 2/2. Yang lain? Alur 2. Alur 2, 3/2. Yang lain? Alur 3 sih kalau aku. Alur 2. Oke, yang 2 kenapa? Yang 3 kenapa? Tolong dijelasin. Mau izin masuk ya? Ya. Kalau menurut saya itu masuknya ke alur 2, karena kalau misalnya di alur 3 sendiri itu kan diharapkan tingkat kasus COVID dapat menurun. Jadi kayak alur 3 tuh lebih ke fokusnya ke kasus yang menurun, sedangkan di alur 2 itu lebih ke ya berkurangnya resiko terkena atau terhindar dari penyakitnya. Seperti itu. Oke, makasih. Yang alur 3 alasannya kenapa? Aku sih mikirnya tadi kenapa jawab alur 3, soalnya itu outcome dari manfaat mematuhi apa sih? Sorry, maaf. Jadi gara-gara mematuhi si protokol ini tingkat COVID dapat menurun sih kalau menurut aku sih gitu. Oke. Jadi coba sepakat satu suara. Yang siapa yang sepakat alur 2? Ayo siapa aja yang sepakat jika mematuhi berkurangnya resiko untuk terkena COVID-19 di alur kedua? Mungkin yang alur kedua bisa kasih tanda jempol. Tiga. Oke. Kayaknya lebih banyak yang kedua nih. Jadi dengan berat hati, jadi berarti masuknya ke alur kedua ya. Sepakat ya semua ya? Gak apa-apa, aku ikut mayoritas aja kok. Oke. Yang terakhir, dapat melindungi dan mencegah diri dari tertularnya virus COVID-19. Kira-kira masuk alur 1, 2, 3, atau alur yang lain? Alur 2. Yang lain? Alur 2. Alur 1.
Alur 2. 3-1. Ada lagi tanggapan? Baru 4 orang nih. Alur 2. Oke. 4-1 ya, 5-1. Oke. Berarti disepakatin aja. Jadi masuknya ke alur 2. Sepakat atau enggak? Satu suara. Sepakat. Oke. Konteksnya sama, desainnya sama alur 1. Coba dilihat alur 1 sama-sama melindungi sama mencegah juga konteksnya. Tapi masuk alur 1, gimana dong? Coba jadi teman-teman kira-kira gimana nih? Mau tetap masuk alur 2 atau alur 1? Coba deh lihat yang alur 1 yang terakhir. Kesannya mencegah penularan sama melindungi diri. Di sini juga melindungi dan mencegah. Apa bedanya? Tapi pada milihnya alur 2 nih. Jadi gimana nih teman-teman? Mau tetap di alur 2 atau alur 1? Gimana alur 1 atau alur 2 jadinya? Tetap di 2 atau pindah ke 1? Pindah ke 1. Yang lain? Pindah ke 1. Pindah ke 1. 1-1. Oke deh, sepakat ya pindah ke 1 berarti. Sip, oke. Ini aku bacain lagi ya. Dari pertanyaan, apa manfaat yang didapat dari mematuhi protokol kesehatan 3M+? Di alur 1, jadi lebih menjaga kebersihan dan kesehatan, menjadi merasa lebih aman dari virus di sekitar kita dan meminimalisir virus yang akan masuk ke dalam tubuh, menjaga kesehatan bersama, mencegah penularan COVID, melindungi diri dan keluarga dari COVID, dapat melindungi dan mencegah diri dari tertularnya virus COVID-19. Di alur kedua ada jawaban terhindar dari penyakit dan virus, menghilangkan bakteri atau virus dari tangan, terhindar dari droplet yang dapat tersebar, terjaga dari droplet orang lain, mengurangi kemungkinan tertular virus corona, serta manfaatnya jika dimulai berkurangnya resiko untuk terkena COVID-19. Di alur ketiga, ada jawaban diharapkan tingkat kasus COVID dapat menurun. Sepakat teman-teman untuk jawabannya dan alurnya? Sepakat. Oke, udah nggak ada yang diganti lagi nih ya berarti. Oke, bisa next ke pertanyaan kedua. Oke. Menurut Anda, mengapa angka kasus positif COVID-19 terus meningkat? Di jawaban pertama, ada karena kesadaran untuk menjalankan protokol kesehatan masih kurang dan kurangnya tes rapid atau swab dari pemerintah. Ini karena jawaban pertama aku masukin ke alur 1 dulu ya. Oke, jawaban kedua, karena kurangnya kesadaran masyarakat atas bahaya COVID-19. Kira-kira masuk ke alur 1 atau alur yang berbeda? Alur 1. Masih 1. Alur 1. 1. Sepakat? Yang lain masuk alur 1? Sepakat. Oke. Selanjutnya ada kurangnya kesadaran untuk mentaati protokol kesehatan. Masuk ke alur 1 atau alur kedua? Alur 1. Oke, masuk ke alur 1. Selanjutnya masih ada orang-orang yang belum mematuhi protokol kesehatan, orang-orang yang menganggap COVID konspirasi, orang-orang yang masih bandel keluar rumah untuk nongkrong atau have fun. Masuk 1 atau alur yang berbeda?
1. 1. Yang lain? 1. Oke, sepakat ya masuk ke alur 1. Oke, next. Karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa virus ini tidak terlalu berbahaya atau bahkan tidak ada, sehingga mereka lalai dan tidak patuh terhadap protokol kesehatan yang dianjurkan. Masuk alur 1 atau alur yang berbeda? Satu. Alur yang berbeda. 1 atau alur yang berbeda? Tanggapan yang lain? Tanggapan yang lain? 1. Baru 3 suara nih. Kira-kira masuk alur 1 atau alur yang berbeda? Gimana teman-teman? Alur 1 atau alur yang berbeda? Berbeda. Berbeda. Oke, yang lain? 1 atau berbeda? 1. Jawabannya beda-beda nih. Oke, yang alur 1 kenapa? Yang alur berbeda kenapa? Tolong dijelasin mulai dari yang alur 1. Izin masuk ya. Ya. Kalau menurut saya, kenapa dia masih masuk ke alur 1? Karena di sini kata-katanya itu intinya masih, pokoknya intinya tuh yang di bawah-bawahnya intinya itu berarti mereka lalai dan tidak patuh terhadap protokol kesehatan yang dianjurkan. Jadi masih kurang gitu kesadarannya. Jadi lebih jadi masih sejalur gitu dengan alur 1. Karena di alur 1 juga di jawaban yang terakhir itu ada orang-orang yang menganggap COVID konspirasi dan sebagainya. Jadi masih sejalur menurut saya. Oke. Dari jawaban yang tadi alur yang berbeda, alasannya kenapa? Kalau saya kalau di alur 1 ini lebih ke kesadaran. Nah, kalau yang kasus yang ini dia lebih ke nggak percaya kalau COVID itu ada. Sebetulnya dia sadar, tapi dia nggak percaya. Oke, makasih. Jadi gimana teman-teman? 1 atau alur yang berbeda? Berbeda. Lalu tadi yang 1 kan Nadia ya. Nadia 1. Mbak Anissa berbeda. Yang lain? Gimana nih? Jadi 1 atau berbeda? Yuk. Gimana nih teman-teman? Jadi 1 atau berbeda? Timnya Nadia atau timnya Mbak Anissa? Aku pilihnya yang berbeda deh. Berbeda. Saya juga berbeda. Berbeda. Oke deh. Berarti karena mayoritas berbeda, jawaban yang ini ditaruh di alur yang berbeda. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Selanjutnya ada karena masih banyak kerumunan orang-orang yang tidak peduli dengan 3M. Kira-kira masuk alur 1, 2, atau yang berbeda?
masuknya ke alur 2 sih kalau menurut aku. Yang lain? Alur 1. Yang lain? Alur 2. Baru 3 suara. Yang lain? Alur 1. Alur 1. Oke, yang lain? Alur 1. Oke. Beda. Ada yang jawab alur yang berbeda ya tadi? Ya, betul yang jawab alur berbeda. Haris. Saya tadi. Oh ya, Haris. Kenapa Haris jawab alur yang berbeda? Kalau di alur 1 kan dia emang kurang sadaran. Kalau di alur kedua itu emang nggak percaya kalau virusnya nggak ada. Kalau ini dia udah sebenarnya sadar, dia terus juga tahu kalau COVID ini tuh beneran ada, nggak konspirasi. Cuma dia emang nggak peduli aja. Itu. Oke. Tadi alur 1 ada 4 suara, alur 2 ada 2 suara, alur berbeda ada 1 suara. Jadi gimana teman-teman? Alur 1, 2 atau beda alur yang berbeda? 1. Oke, karena mayoritas juga alur 1, jadi taruhnya di alur 1 ya. Oke. Sepakat ya semua alur 1? Ya. Oke. Selanjutnya, banyak orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan, banyak orang yang lebih memilih berpergian daripada hanya di rumah saja, serta kurangnya informasi jelas dari pemerintah terkait COVID-19. Alur 1, 2, atau berbeda? Satu. Alur 1. Yang lain? Alur 1. Alur 1. 1. Oke. Ini nggak ada lagi yang mau jawab? Baru 5 responden yang jawab nomor 1. Banyak yang 1, padahal tadi mau jawab beda. Jadi udah nggak apa-apa 1. Lo kali aja yang 5 lagi beda kan bisa. Duel. Oke, jadi karena banyak yang alur 1, sepakat ya di alur 1. Oke, selanjutnya. Karena masih banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan tidak menjaga kebersihan. 1, 2, atau berbeda? 1. 1. Oke. Sepakat ya, 1. Selanjutnya, banyak sekali orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selain itu, banyak orang yang menyepelekan COVID-19. Ada juga bahkan beberapa tempat publik yang tidak mementingkan protokol kesehatan. Masuk 1, 2, atau yang berbeda? Berbeda. Tidak mematuhi protokol kesehatan. Yang lain? Baru 1 responden nih yang jawab. Alur 1 sih kalau saya. Oke. Kayaknya lebih cenderung ke 1 deh, Mbak. Ini. Oke. Yang lain 1 sepakat? 1, Mbak. Oke deh. Terakhir, menggambarkan bahwa penanganan COVID di suatu daerah atau negara tersebut belum efektif. Alur 1, 2, atau berbeda? 1. Berbeda. Beda, Mbak, beda. Beda. Oke, sepakat ya, 1 suara berbeda. Sepakat. Oke. Sambil menunggu, saya bacain dulu. Menurut Anda, mengapa angka kasus positif COVID-19 terus meningkat?
Di alur 1 ada karena kesadaran untuk menjalankan protokol kesehatan masih kurang dan kurangnya tes rapid atau swab dari pemerintah. Karena kurangnya kesadaran masyarakat atas bahaya COVID, kurangnya kesadaran untuk mentaati protokol kesehatan, masih ada orang yang belum mematuhi protokol kesehatan, orang yang menganggap COVID konspirasi, serta orang yang masih bandel keluar untuk nongkrong atau have fun. Karena masih banyak kerumunan orang yang tidak peduli dengan 3M, banyak orang yang tidak mematuhi protokol, banyak orang yang memilih bepergian daripada di rumah aja, kurangnya informasi dari pemerintah terkait COVID. Karena masih banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan tidak menjaga kebersihan, banyak sekali orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada, selain itu banyak orang yang menyepelekan COVID. Ada juga bahkan beberapa tempat publik yang tidak mementingkan protokol kesehatan. Di alur kedua ada karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa virus ini tidak terlalu berbahaya atau bahkan tidak ada, sehingga mereka lalai dan tidak patuh terhadap protokol kesehatan yang dianjurkan. Di alur ketiga ada menggambarkan bahwa penanganan COVID di suatu daerah atau negara tersebut belum efektif. Sepakat semua sama alur yang udah tersedia? Oke. Lanjut. Di pertanyaan ketiga, ada pertanyaan, apa yang Anda lakukan jika orang di sekitar kalian tidak mematuhi protokol kesehatan 3M+? Jawaban pertama ada menganjurkan untuk mentaati protokol kesehatan. Ini karena jawaban pertama, taruh di alur 1 dulu ya. Sip. Di jawaban kedua ada membiarkan kecuali orang-orang terdekat saya. Masuk alur 1 atau alur berbeda? Berbeda. Sepakat ya. Lanjut. Ada memberikan pemahaman dampak dari tidak mematuhi protokol kesehatan 3M+. 1, 2 atau berbeda? 1 karena itu berkaitan masih memberikan pemahaman, berarti menganjurkan. 1, Mbak. Oke, sepakat 1 semua? Sepakat. Oke. Selanjutnya ada menegur dan memberi masker jika membawa lebih. 1, 2 atau berbeda? Beda. Oke, berarti tambah alur 3. Selanjutnya ada menegurnya demi kebaikan bersama. Masuk ke alur 1, 2, 3 atau berbeda? 3. Oke. Sorry, Mbak. Oke. Kalau masih menegur berarti masih 1. Kalau ketiga sudah tindakan memberi masker. Berarti Jadi masih gimana 1. teman-teman? 1, 2, 3 atau yang berbeda? 1. Yang lain? 1. Oke deh. Pindah ke alur 1. Selanjutnya ada menegurnya untuk mematuhi protokol demi kesehatan bersama, keselamatan bersama. 1, 2, 3 atau berbeda? 1 ya. 1. Masih 1. Oke, 1 suara 1. Next ada bertanya ke orang tersebut mengapa tidak membawa atau menggunakan masker. Alur 1, 2, 3 atau berbeda? Alur 3. Berbeda. Yang lain? Beda. Yang lain? Berbeda. Oke, hanya bertanya saja ya. Berarti oke, berbeda, Mbak ya. Oke. Masuk ke 4. Oke. Next ada akan saya edukasi dengan sebaik-baiknya hingga mereka paham. Itu 1, 2, 3, 4 atau berbeda? 1. Oke, 1 suara ya, 1. Ya. Oke. Selanjutnya ada memberitahu apa dampak dari COVID-19 jika orang itu tidak memakai masker
mungkin dengan memakai masker. 1, 2, 3, 4 atau berbeda. 3. 3. Oke, satu suara ya, 3. Sip, selanjutnya ada menegur jika tidak memakai masker, menghindari orang yang tidak mematuhi protokol tersebut. 1, 2, 3, 4 atau 3. alur berbeda. Yang Lebih lain? Ketiga, Mbak. 3. Sepakat yang ketiga? Ada opini lain? Sepakat. Oke, masuk ke alur ketiga. Oke, jadi Alur 1. ya kenapa masuk ke alur 1? Ke apa ya? Sama-sama menegur. Terus dia juga nggak ngelakuin tindakan. Kalau di alur 3 kan rata-rata pada ngasih tindakan dengan memberi masker. Ya. Oke. Bisa sih, bisa ke 1 kalau hanya sifatnya masih menegur dan sebagainya bisa masuk 1, Mbak. Oke, yang lain jadi 1 atau tetap ketiga? Tapi kan menghindari itu juga sebuah tindakan. Oke, ini ayo vote ya berarti. Siapa yang tetap di 3? Oke, siap. Oke, gini aja. Siapa yang setuju pindah ke alur 1? Halo? Setuju, pindah ke alur 1. Cuman 1 orang. Yang lain tetap di 1 atau pindah ke 3? Atau tetap di 3? 3. 3. Oke deh. Karena mayoritas di 3, tetap di 3 ya berarti. Sip. Oke. Jadi di pertanyaan kali ini ada 4 alur. Di alur pertama, jawabannya itu menganjurkan untuk mentaati protokol kesehatan, memberikan pemahaman dampak dari tidak mematuhi protokol kesehatan 3M+, menegur demi kebaikan bersama, menegur untuk mematuhi protokol demi keselamatan bersama, akan saya edukasi dengan sebaik-baiknya hingga paham. Alur kedua ada membiarkan kecuali orang-orang terdekat saya. Di alur ketiga menegur dan memberi masker jika membawa lebih. Memberitahu apa dampak dari COVID jika orang itu tidak memakai masker, mungkin dengan memberi masker. Menegur jika tidak memakai masker, menghindari orang yang tidak mematuhi protokol tersebut. Di alur keempat ada bertanya ke orang tersebut mengapa tidak membawa atau menggunakan masker. Sepakat dengan alurnya? Sepakat. 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 Next. Di pertanyaan keempat ada pertanyaan dengan menurut Anda apa alasan orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan 3M+? Di jawaban pertama ada tidak terbiasa melakukan hal itu, jadi akan sangat sulit melakukan perubahan. Karena jawaban utama saya masukin ke alur 1 ya. Selanjutnya ada kurangnya pengetahuan tentang COVID-19. Tetap di alur 1 atau di alur yang berbeda? Alur yang berbeda. Berbeda. Oke, sepakat ya. Terbiasa, kurang pengetahuan. Oh ya, oke. Selanjutnya ada merasa antibodi mereka sudah kuat dan percaya dengan konspirasi bahwa COVID tidak ada serta merasa sehat dan aman-aman saja. Masuk alur 1, 2 atau alur yang berbeda? Beda. Beda kalau ini beda. Oke, sepakat ya. Lanjut ada karena menganggap remeh virus COVID-19. 1, 2, 3 atau berbeda? 2. Ada yang jawab 3 nggak sih tadi? 3. 2. Kedua, lebih kedua.
Oke, sepakat ya yang kedua. Ya. Oke. Selanjutnya, karena terbiasa dalam kehidupan sehari-hari yang jarang mematuhi berbagai peraturan yang ada. 1, 2, 3 atau berbeda? 1. Yang lain? Jarang mematuhi. Satu kayaknya, Mbak. 1. 1. Oke deh, sepakat ya semua di 1. Selanjutnya, merasa COVID-19 bukan hal yang mengerikan, malas Berarti atau mungkin tidak percaya dengan adanya virus ini. 1, 2, 3 atau berbeda? 2. 3. Karena menganggap 3. tidak percaya virus itu ada, berarti 3, Mbak. Sepakat ya 3. Yang lain? 3. Oke deh. Selanjutnya, kurangnya edukasi dan kesadaran diri terhadap bahaya COVID. 1, 2, 3 atau berbeda? 2. Oke, sepakat ya 2. Terus, loh sama nih jawabannya. Kedabelan ya. Iya, sama. Iya, sama ya. Terus selanjutnya, malas memakai masker karena ribet dan gerah, malas mencuci tangan karena sulit akses ke toilet, butuh untuk pergi ke tempat yang cukup banyak orang. 1, 2, 3 atau berbeda? 1. Yang lain sepakat 1? Oke deh. Sepakat. Selanjutnya ada menganggap virus tidak ada di sekitarnya, masih aman. 1, 2, 3 atau berbeda? 3. 3. Oke, sepakat ya 3. Oke. Di pertanyaan kali ini ada 3 alur. Alur pertama ada tidak terbiasa melakukan hal itu, jadi akan sangat sulit melakukan perubahan. Yang kedua ada karena terbiasa dalam kehidupan sehari-hari yang jarang mematuhi berbagai peraturan yang ada. Malas memakai masker karena ribet dan gerah, malas mencuci tangan karena sulit akses ke toilet, butuh dan bla bla bla. Alur kedua ada kurangnya pengetahuan tentang COVID-19, menganggap remeh virus COVID-19, kurangnya edukasi dan kesadaran diri terhadap bahaya, kali 2. Serta di alur ketiga ada Sorry. Ini ada yang baru ditambahin. Oh, oke. Yang mana tuh? Sebentar. Oke. Oke. Ya, nih sorry, ada lagi ternyata satu lagi. Alasannya adalah mungkin kurangnya pengetahuan tentang COVID-19. 1, 2, 3 atau berbeda? 2. Oke, sepakat ya di 2. Oke, jawaban alur 2 ada tambahan, yaitu alasannya adalah mungkin kurangnya pengetahuan tentang COVID-19. Di alur ketiga ada jawaban merasa antibodi mereka sudah kuat dan percaya dengan konspirasi bahwa COVID tidak ada serta merasa sehat dan aman-aman saja. Merasa COVID bukan hal yang mengerikan, malas atau mungkin tidak percaya dengan adanya virus ini, serta menganggap virus tidak ada di sekitarnya, masih aman. Pertanyaan selanjutnya. Di pertanyaan ini, pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah sanksi yang berlaku saat ini sudah efektif? Jika sudah, jelaskan alasannya. Jika belum, bagaimana sanksi yang efektif? Di jawaban yang pertama adalah sanksi sudah cukup efektif. Sudah banyak orang yang menggunakan masker. Oke. Di jawaban yang selanjutnya ada belum. Selain sanksi, denda harus ada sanksi kerja sosial. Alur 1, alur 2, atau alur yang berbeda? Alur 2. Sip. Selanjutnya ada lagi, belum efektif
karena masih banyak orang yang menyepelekan sanksi itu, mungkin dengan sanksi denda. 1, 2, atau berbeda? 2. 2. Yang lain? Sepakat? 2. Oke. Selanjutnya ada belum efektif. Menurut saya, sanksi yang efektif orang tersebut diberikan bantuan. 1, 2, atau berbeda? Berbeda. Sanksi ada bantuan. Sepakat berbeda? Sepakat. Oke. Selanjutnya, belum terlalu efektif melihat dari masih banyak pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Bisa lebih ditingkatkan lagi monitoringnya. 1, 2, 3, atau berbeda? 2. Yang lain? 2. Yang lain sepakat masuk ke alur kedua? Enggak malu. Enggak ada. Oke, sepakat ya berarti. Gue ini suruh ngapain sih Mas Adi? Terus selanjutnya, belum. Menurut saya, sanksi yang efektif adalah pemberlakuan denda. Tetapi dalam jumlah besar yang bisa membuat pelanggar menjadi jera. Alur 1, 2, 3, atau berbeda? 2. 2. 2. Sepakat 2? Oke. Oke. Selanjutnya, tidak efektif. Sanksi yang menurut saya tidak usah diberikan sanksi, namun tidak efektif. Sanksi yang menurut saya tidak usah diberikan sanksi, namun akan lebih efektif jika pemerintah menyediakan vending machine untuk alat-alat kesehatan seperti masker atau hand sanitizer. 1, 2, 3, atau berbeda? 3. 3. Oke. Ya, karena lebih ke bantuan. Ya, benar. Selanjutnya, belum efektif karena kurang tegas dan tidak diawasi dengan ketat oleh pemerintah dan aparat. 1, 2, 3, atau berbeda? 2. Berbeda. Yang lain? Ya 2 kayaknya. 2, Mbak. 2 atau berbeda? Berbeda. Yang 2 kenapa? Yang berbeda kenapa? Silahkan. Yang kedua, itu kaitannya belum efektif. Terus, apa itu? Enggak ada pengawasan ya? Oke, untuk yang berbeda, kenapa ditaruh di alur berbeda? Jadi kalau menurut saya yang alur kedua itu dia lebih meminta sanksi diberikan dengan cara denda. Tapi kalau yang ini case-nya dia lebih menyalahkan pemerintah dan aparat yang tidak mengawasi. Padahal kayak gitu nggak perlu diawasin. Itu kesadaran masing-masing. Oke, jadi gimana teman-teman? Di alur 2 berbeda 1 atau 3? Gimana? Sepakatin 1, 2, 3 atau yang berbeda? Teksnya masih sama-sama belum efektif sih, jadi Berbeda. alur yang berbeda. Konteksnya masih sama-sama belum efektif sih, jadi nggak tahu deh alasan lain untuk di alur yang berbeda. Oh, gini, kalau yang kedua itu cenderung ke belum efektif dan harus ada sanksi yang lain. Tapi kalau misalnya dimasukkan alur yang lain boleh juga karena ini kaitannya sama pengawasan.
Oke, beda aja deh Mbak kayaknya. Oke deh. Sepakat ya? Maaf. Oke, sepakat ya di alur yang berbeda. Oke, selanjutnya ada belum, karena buktinya laju pertumbuhan COVID-19 masih terus naik. Dan bahkan penertiban saat diberikan sanksi dikumpulkan di satu tempat yang ramai dan padat. 1, 2, 3, 4 atau berbeda. Kayak masih 2. 2. Oke, yang lain? Dua. 2. Oke. Ada tanggapan lain selain yang 2 atau sepakat di alur 2? Alur berbeda. Oke. Kenapa di alur yang berbeda? Karena di sini dia ngasih saran bagaimana sanksi yang efektif. Dia di sini menceritakan kalau sanksi yang udah ada tuh malah orang-orang dikumpulin di tempat yang bersama, di satu tempat yang rame. Jadi dia tuh nggak ngasih saran bagaimana seharusnya yang efektif. Oke, makasih. Jadi gimana nih? 1, 2, 3, 4 atau berbeda? Yuk semangatin. 2. Berbeda. Oke. 2 sama nih. Berbeda. 3, 2. Ada lagi? Beda. Oke. Bentar lo. Ini kan kalau di alur 2 intinya sanksinya belum efektif. Bukannya sama aja. Ya isinya kan. Yang dibahas isinya, bukan masalah efektif atau nggak efektif ya. Isinya. Enggak, isi dari yang kan ada nih. Yang katanya kan dikumpulkan di satu tempat yang ramai. Sanksinya sama belum efektif. Terus yang di alur 2 tuh rata-rata sanksinya pada belum apaan sih kok gitu sih sanksi. Gimana jadinya nih? Ya, jadi gini ya Mas, itu kan di alur 2 jelas banget kalau dia minta sanksinya dijadikan denda. Nah, kalau di sini kan di case yang kita lagi bahas ini, dia hanya menceritakan bahwa sanksi yang ada itu orang dikumpulin di tempat ramai, disatukan tempat ramai, tapi dia tidak memberi solusi bagaimana seharusnya sanksi yang efektif. Gitu. Iya. Oke. Jadi sepakat di alur yang berbeda. Ya, saya setuju sama Mbak Harpia. Oke. Buat insyaallah. Next ada belum efektif karena orang masih banyak yang tidak melakukan protokol dan hanya melakukannya jika ada razia dan cenderung belum memiliki kesadaran. Seharusnya lebih banyak. 1, 2, 3, 4, 5 atau berbeda. Ya 5 deh. 5. Oke, yang lain? Yang lain gimana nih? 1, 2, 3, 4, 5 atau yang berbeda? Saya tunggu jawabannya Mbak Harpia dulu deh. Gimana yang lain?
1, 2, 3, 4, 5 atau yang berbeda? Dua. Oke, yang lain? Kedua. 2 juga. Oke, yang lain? Sama di alur kedua atau bagaimana? Kalau masuk kedua, tapi dia di situ nggak membahas soal denda. Asli bener banget. Tapi dia juga memberi saran di sini seharusnya lebih banyak. Gitu. Tapi dia nggak nyuruh denda, tapi dia memberi saran seharusnya lebih banyak. Jadi gimana tuh? Mau dibuat alur baru atau mau join sama si alur 5 apa gimana? Tapi kalau dua kayaknya nggak masuk gimana? sih. Bener nggak, Mas Dian? Bener sih Mbak, gila, saya setuju banget Mbak. Kacau. Saya juga setuju dengan Mbak Harpiah. Sedangkan alur 5 sendiri dia tidak memberikan saran. Nah, tapi di case yang ini dia memberikan saran seharusnya dengan dia bilang di sini seharusnya lebih banyak. Yang dimaksud dia tuh pasti seharusnya lebih banyak kesadarannya, ya nggak sih? Bagaimana yang punya jawaban? Iya, jadi disepakatin aja nih, masuk 1, 2, 3, 4, 5 atau buat alur baru. Bener nggak sih kata Mbak Harpiah, teman-teman? Buat alur baru ya nggak sih? Nggak ya? Iya benar kata Mbak Iya Harpiah. sih, bener. Aku sih setuju Iya, banget. setuju dengan Parah. Mbak Harpiah. Saya juga. Oke, yang lain gimana nih? Setuju nggak nih dibuat alur baru? Setuju. Oke, sepakat ya dimasukin ke alur ke-6. Oke deh. Jadi di pertanyaan yang kelima ini ada 6 alur. Di alur pertama ada jawaban sanksi sudah cukup efektif, sudah banyak orang yang menggunakan masker. Di alur kedua belum, selain sanksi denda harus ada sanksi kerja sosial. Belum efektif karena masih banyak orang yang menyepelekan sanksi, mungkin dengan sanksi denda. Menurut saya, sanksi yang efektif adalah pemberlakuan denda, tetapi dalam jumlah besar yang bisa membuat pelanggar menjadi jera. Belum terlalu efektif melihat dari masih banyak pelanggar yang dilakukan oleh masyarakat, bisa lebih ditingkatkan lagi monitoringnya. Di alur ketiga ada belum efektif. Menurut saya, sanksi yang efektif orang tersebut diberikan bantuan. Tidak efektif, sanksi yang menurut saya tidak usah diberikan sanksi, namun akan lebih efektif jika pemerintah menyediakan vending machine untuk alat-alat kesehatan seperti masker atau hand sanitizer. Belum efektif, di alur keempat ada belum efektif karena kurang tegas dan tidak diawasi dengan ketat oleh pemerintah dan aparat. Di alur kelima ada belum karena buktinya laju pertumbuhan COVID-19 masih terus naik dan bahkan penertiban saat diberikan sanksi dikumpulkan di satu tempat yang ramai. Di alur ke-6 ada belum efektif karena orang masih banyak yang tidak melakukan protokol dan hanya melakukannya jika ada razia dan cenderung belum memiliki kesadaran seharusnya lebih banyak. Oke teman-teman, ini jawabannya ada 6 alur tadi. Sudah sepakat semua alurnya? Sudah? Atau ada yang masih mau diganti-ganti? Sudah kayaknya Mbak, sudah cukup. Oke deh, udah sepakat ya. Oke. Dari saya pribadi terima kasih untuk para narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk membantu kelompok kami dengan melakukan metapen ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Notulen. Nurul, silahkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari hasil diskusi metaplan yang dilakukan oleh beberapa narasumber,
Terdapat 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, apa manfaat yang didapat dari mematuhi protokol kesehatan 3M+? Dari hasil diskusi ini diperoleh 3 alur. Untuk alur pertama, jadi lebih menjaga kebersihan dan kesehatan, mencegah penularan COVID, melindungi diri dan keluarga dari COVID, menjadi merasa lebih aman dari virus-virus di sekitar, dan meminimalisir virus yang masuk ke dalam tubuh, menjaga kesehatan bersama, dapat melindungi dan mencegah diri dari tertularnya virus COVID. Untuk alur kedua, terhindar dari penyakit dan virus, menghilangkan bakteri dan virus dari tangan, terhindar dari droplet yang dapat tersebar, terjaga dari droplet orang lain, mengurangi kemungkinan tertular virus corona, dan yang terakhir manfaatnya jika mematuhi berkurangnya resiko untuk terkena COVID-19. Untuk alur ketiga, diharapkan tingkat kasus COVID dapat menurun. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, menurut Anda mengapa angka kasus COVID-19 terus meningkat? Dari hasil diskusi ini diperoleh 3 alur. Untuk alur pertama, karena kesadaran untuk menjalankan protokol kesehatan masih kurang, dan kurangnya tes rapid atau swab test dari pemerintah. Masih ada orang-orang yang belum mematuhi protokol kesehatan, orang-orang yang menganggap COVID konspirasi, orang-orang yang masih bandel keluar rumah untuk menongkrong atau have fun. Yang ketiga ada karena masih banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan tidak menjaga kebersihan. Banyak orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan, banyak orang yang lebih memilih berpergian daripada hanya di rumah saja. Kekurangan informasi jelas dari pemerintah terkait COVID-19. Karena banyak kerumunan orang-orang yang tidak peduli dengan 3M, banyak sekali orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selain itu, banyak orang yang menyepelekan COVID-19. Ada juga bahkan beberapa tempat publik yang tidak mementingkan protokol kesehatan. Kurangnya kesadaran untuk menaati protokol kesehatan. Yang terakhir, karena kurangnya kesadaran masyarakat atas bahaya COVID-19. Untuk alur kedua, karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa virus ini tidak terlalu berbahaya, atau bahkan tidak ada, sehingga mereka lalai dan tidak patuh terhadap protokol kesehatan yang dianjurkan. Untuk alur ketiga, menggambarkan bahwa penanganan COVID di suatu daerah atau negara belum efektif. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, apa yang Anda lakukan jika orang di sekitar kalian tidak mematuhi protokol kesehatan 3M+? Untuk diskusi ini diperoleh 3 alur. Untuk alur pertama, menganjurkan untuk menaati protokol kesehatan, akan saya edukasi dengan sebaik-baiknya hingga mereka paham. Yang ketiga, menegurnya demi kebaikan bersama. Yang keempat, menegurnya untuk mematuhi protokol demi keselamatan bersama. Dan yang kelima, memberikan pemahaman dampak dari tidak mematuhi protokol kesehatan 3M+. Untuk alur kedua, membiarkan kecuali orang-orang terdekat saya. Untuk alur ketiga, menegur dan memberi masker jika membawa lebih, memberitahu apa dampak dari COVID-19 jika orang itu tidak memakai masker, mungkin dengan memberi masker. Yang ketiga, menegur jika tidak memakai masker, menghindari orang yang tidak mematuhi protokol tersebut. Untuk alur keempat, bertanya ke orang tersebut mengapa tidak membawa atau menggunakan masker. Untuk pertanyaan keempat, apa alasan orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan 3M+? Dari hasil diskusi diperoleh 3 alur. Untuk alur pertama, malas memakai masker karena ribet dan gerah. Malas mencuci tangan karena sulit akses ke toilet, butuh untuk pergi ke tempat yang cukup banyak orang. Yang kedua, ada karena terbiasa dalam kehidupan sehari-hari yang jarang mematuhi berbagai peraturan yang ada dan tidak terbiasa melakukan hal itu, jadi akan sangat sulit melakukan perubahan. Untuk alur kedua, karena kurangnya pengetahuan tentang COVID, alasannya adalah mungkin kurangnya pengetahuan tentang COVID-19, menganggap remeh virus corona, kurangnya edukasi dan kesadaran tentang bahaya COVID. Untuk alur ketiga, merasa antibodi, mereka sudah kuat dan percaya dengan konspirasi bahwa COVID tidak
ada serta merasa sehat dan aman-aman saja. Yang kedua, menganggap virus tidak ada di sekitarnya dan masih aman. Yang ketiga, merasa COVID-19 bukan hal yang mengerikan, malas atau mungkin tidak percaya dengan adanya virus ini. Untuk pertanyaan kelima, menurut Anda, apakah sanksi yang berlaku saat ini sudah efektif? Jika sudah, jelaskan alasannya. Jika belum, bagaimana sanksi yang efektif? Dari hasil diskusi ini diperoleh 6 alur. Untuk alur pertama, sanksi sudah cukup efektif, sudah banyak orang yang menggunakan masker. Untuk alur kedua, belum, selain sanksi denda harus ada sanksi kerja sosial. Belum menurut saya sanksi yang efektif adalah pemberlakuan denda tetapi dalam jumlah besar yang bisa membuat pelanggar menjadi jerak. Yang ketiga, belum efektif karena masih banyak orang yang menyepelekan sanksi itu, mungkin dengan sanksi denda. Yang keempat, belum terlalu efektif melihat dari masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat, bila lebih ditingkatkan lagi monitoringnya. Untuk alur ketiga, belum efektif menurut saya, sanksi yang efektif orang tersebut diberikan bantuan. Yang kedua, ada tidak efektif, sanksi yang menurut saya tidak usah diberikan sanksi, namun akan lebih efektif jika pemerintah menyediakan vending machine untuk alat-alat kesehatan seperti masker atau hand sanitizer. Untuk alur keempat, belum efektif karena kurang tegasnya dan tidak diawasi dengan ketat oleh pemerintah dan aparat. Untuk alur kelima, belum karena buktinya laju pertumbuhan COVID-19 masih terus naik dan bahkan penertiban saat diberikan sanksi dikumpulkan di satu tempat yang ramai dan padat. Untuk alur ke-6 belum efektif karena masih banyak orang yang tidak melakukan protokol dan hanya melakukan jika ada razia dan cenderung belum memiliki kesadaran seharusnya lebih banyak. Dari semua pertanyaan, audiens menyatakan setuju atas jawaban yang telah dipaparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC Mina. Terima kasih kepada fasilitator dan notulen. Nah, akhirnya kita sampai juga pada akhir dari Metapen ini. Sebelumnya kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para narasumber karena telah membantu dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti Metapen PE kelompok 1 pada malam hari ini. Sebelum itu, boleh kita berfoto dulu bersama. Kepada Mas Agung, boleh disiapkan untuk fotonya. Yang lainnya siap-siap dulu ya. Ntar kita hitung 1, 2, 3. Bu, jangan tahu. 1, 2. Ya. Terima kasih untuk Mas Agung. Sebelum mengakhiri, karena kita diawali oleh doa, maka mari kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila selama Metapen PE kali ini terdapat kesalahan kata maupun tindakan. Akhir kata, terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.